mancing ikan tenter. Dimakan dengan kangkung sebagai lauknya. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar, itu jelangkung namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya duduk ya. Alhamdulillahil khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatid, para hujjaj, para tokoh, para sesepuh, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Ketua DKM Musholla Al-Ikhlas Galong. Ini dulu sebenarnya tempat favorit saya kalau bulan puasa, ngadem di sini mulu ini. Sekarang kalau ini masih ada enggak? Al-Ustaz Mahmud beserta segenap pengurus dan jajaran, Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Haji Darussalam, Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Dr. Amsori Jayadi MAG, Al-Ustaz Mulyadi SSI, Al-Ustaz Ahmad Siddiq, dan para asatidzah yang lainnya. Afwan, saya tidak sebutkan satu persatu. Senior saya ini dari Gontor, Al-Ustaz Ahmad Soleh Sarmidi, alhamdulillah bisa berkenan hadir. Bapak Haji Jerry, Bapak LPM Kelurahan Rangkepan Jaya Baru, Bapak Kosim, Bapak RT 04 beserta Bapak RT 05, hadirin hadirat tanpa terkecuali, dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, terkhusus teristimewa kepada segenap jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Musholla Al-Ikhlas Galong. Juga mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan semuanya kita dalam keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Di kesempatan malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, Allah himpun dan Allah undang kita, Allah kumpulkan kita di majlis yang
di mana biasa kita lakukan di dalamnya duduk sambil bersilaturahmi dan bertolakul ilmi dengan mengaji dan mengkaji beberapa ayat-ayat Allah dan ilmu-ilmu Allah. Bahkan malam ini adalah malam istimewa, malam di mana kita memperingati peringatan lahirnya sosok yang paling mulia di antara makhluk yang paling mulia, hamba yang paling besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kebesarannya tidak boleh dikecil-kecilkan. Sampai peringatan atau perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jangan dianggap kecil-kecilan, karena kita sedang mengingat dan memperingati sosok yang paling mulia di antara nabi-nabi yang mulia, dengan yang lain. Semua nabi mulia, tapi nabi yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai wujud karena kita cinta kepada Nabi. Oh, cinta nggak sama Nabi? Cintaan mana sama duit? Pak, Bapak, cinta sama Nabi nggak? Cintaan mana sama bini? Adik-adik, ini saya tanya, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Nabi? Cintaan mana sama HP? Kita kalau ada yang bertanya, untuk apa kita memperingati peringatan lahirnya Nabi? Katanya cinta kepada Nabi. Mana wujud kita cinta kepada beliau? Kalau seandainya sesuatu yang lain melebihi kecintaannya daripada kita cinta kepada Nabi, maka tema kita pada malam hari ini adalah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW adalah bukti nyata cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan ini merupakan wasilah dengan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai wujud konkret kita cinta kepada Nabi. Saya katakan Nabi ini adalah Nabi yang mulia, Nabi yang besar. Karena Nabi ini adalah makhluk, tetapi dia tidak seperti makhluk biasa. Orang Arab mengatakan Muhammad Bashar. Nabi Muhammad adalah makhluk laisa kal bashar, tetapi tidak sama dengan makhluk biasa. Selamat datang kepada kita syuhada. Kelihatan belakangnya doang. Ada? Ini ada guru antum lihat. Ada guru antum. Di darun aja. Apa bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan makhluk biasa, tidak seperti halnya dengan kita? Nih, kalau Nabi Muhammad urusan makan dikit, tapi kalau manusia dikit-dikit makan. Itu bedanya. Kalau Nabi Muhammad makannya dikit, makanya dia kalau makan menggunakan 3 jari, jempol, telunjuk sama tengah.
Kalau orang atau jamaah ikhlas kalau makan, semua tangannya ngerauk. Enggak Ustaz, cuma 1 sendok doang. Tapi sendoknya sendok pasir. Nabi kalau urusan makan dia sedikit, tapi kalau umatnya dikit-dikit makan. Maka enggak aneh kalau ada ibu-ibu bangun pagi sudah makan, ngantar anak ke sekolah makan, pulang ngantar anak sekolah makan, berangkat ke majelis taklim makan, arisan makan, pulang kondangan kapan tidurnya? Makan dulu. Urusan ibadah Nabi dikit-dikit ibadah. Kalau kita ibadahnya sedikit. Makanya Nabi itu adalah bashar, manusia, tapi laisa kal bashar, bukanlah manusia biasa. Kalau kita ini pelit dalam urusan ibadah, beliau tidak pelit sama sekali. Maka dalam sebuah riwayat beliau kalau ibadah sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada jamaah ikhlas kalau ibadah kaki sampai bengkak-bengkak. Ada enggak? Yang ada juga kakinya udah bengkak-bengkak kagak mau ibadah. Tuh orang Jepang, itu orang Jepang. Bukti bahwasanya ini makhluk yang mulia dan paling mulia serta besar dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bukti sekarang kita merayakan peringatan kelahiran beliau. Ini bukan di hari hak tepat hari lahirnya beliau. Ini udah bulan apa sekarang? Udah bulan apa ini? Udah Jumadal Akhirah. Sebentar lagi udah mau Rajab, udah mau Sya'ban, udah mau puasa. Tapi kita masih cinta kepada Nabi, nggak memandang bulu, nggak memandang waktu dan tempat di mana ada kesempatan kita rayakan. Bahkan bila perlu setiap hari kita maulid, baca rawih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini besarnya Nabi. Dalam sebuah riwayat, kemuliaan Nabi sampai suatu saat sahabat selalu menanti bekas wudhunya beliau. Jadi Rasul kalau habis wudhu itu bekas wudhunya ditadangi oleh para sahabat. Saking apanya? Saking mulianya beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain, beliau kalau meludah ditadangi sama sahabat ludahnya. Karena takut sahabat ludahnya bisa kotor dengan pasir, dengan tanah. Luar biasa, saking mulianya Nabi. Bahkan Aisyah sangat cinta dan kangen sekali dengan yang namanya keringat Nabi. Karena keringatnya Nabi kalmis, seperti minyak kasturi, baunya harum. Bahkan dalam riwayat Aisyah mendapat julukan Humairah. Apa Humairah itu? Pipi yang kemerah-merahan. Artinya pipinya putih yang kemerah-merahan, bukan yang merah keputih-putihan. Awas jangan terbalik. Ya. Kalau putih kemerah-merahan cantik, tapi kalau seandainya merah keputih-putihan kurap namanya. Aisyah pipinya bisa putih kemerah-merahan berkat apa? Setiap hari dia mengelap pipinya dengan keringatnya suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada tempat yang paling dicintai oleh Aisyah. Rasul kalau pulang selalu Aisyah itu ngelendot di ketiak Nabi. Di ketiak.
Apa ketiak? Ketek. Gara-gara Aisyah ngelendot di ketiak Nabi, itu pipinya jadi putih kemerah-merahan. Tersohorlah dengan panggilan Umairah. Coba ibu-ibu sekali-kali bapaknya anak-anak pulang ngarit mikul sundu, peluk, ya, ambil area ketiaknya, cium, ambil keringatnya, olesin ke pipi. Jangan juga dulu. Kira-kira tunggu sesaat akan terjadi apa? Apakah putih kemerah-merahan atau merah ke putih? Allah. Humairah itu karena apa? Karena keringatnya Nabi, bukan karena Aisyah adalah sosok yang cantik, tapi kecantikan Aisyah terpancar mengimbas dari cahaya sinar nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kalau Rasul kita muliakan. Bahkan tanda-tanda kemuliaan beliau ini sebetulnya kalau orang ini makhluk biasa, biasanya kalau habis meninggal yang dirayakan kelahirannya apa kematiannya. Orang kalau udah meninggal biasanya dirayakan kematiannya apa kelahirannya? Kematiannya. Tapi Rasul gak pernah dihaulkan kematiannya. Justru yang dirayakan adalah kelahirannya. Ini bukti nyata bahwasanya sunnah Rasul masih hidup. Dan bahkan Rasulullah SAW hadir bersama kita ketika kita merayakan hari kelahirannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Tadi saya tanya, kalau kita berkaca kepada cintanya kita kepada Nabi, sebelumnya kita malu. Kenapa malu? Karena sebelum kita cinta sama Nabi, sebenarnya nih, Nabi Rasul udah cinta duluan sama kita. Apa bukti bahwasanya Nabi udah cinta duluan sama kita sebelum kita mencintai beliau? Rasul bersabda dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku semuanya pasti masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Ini janji Rasulullah. Kalau Rasul udah berjanji dan berdoa, kabul, diterima dan dibuktikan oleh Allah. Maka berbahagialah kita. Kadang kita miris berbicara cinta sama Nabi, cinta sama Nabi. Mana buktinya kita cinta sama Nabi? Sunnahnya banyak yang kita lewatkan. Tapi Rasul sejak sebelum kita lahir udah berkata dan bersabda, semua umatku dipastikan masuk surga bersamaku. Illa man aba, kecuali orang yang ogah, embung, enggak mau masuk surga. Bapak Ibu kalau ditanya, pada mau masuk surga apa kagak? Pada mau masuk surga apa kagak? Mau. Saya yakin yang namanya surga itu idola. Bahkan sampai sempat orang yang enggak ibadah, ya, kamu enggak sholat pisan, mau ngapain? Pengen nggak masuk surga? Pengen masuk surga, padahal tidak ibadah sama sekali. Ini karena janjinya Rasul. Jadi oleh karenanya kita udah dijanjikan masuk surga, berbangga kita. Jangankan masuk surga bersama beliau, kita udah dimasukkan ke dalam umatnya aja udah bahagianya luar biasa. Sebab nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad berharap semuanya mereka mengikut dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam.
kecuali orang yang ogah, yang embong, yang tidak mau masuk surga. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, man ya'ba, siapa sih orang yang tidak mau masuk surga? Emang ada orang di dunia ini kagak kepengen masuk surga? Rasulullah enggak bilang ada, Rasulullah enggak bilang banyak, tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya mereka yang tidak mau masuk surga adalah, katakan ya Pak Dewan, Bapak Haji Edi Masturo. Rasul gak bilang ada, Rasul gak bilang banyak yang kalau kepengen masuk surga. Gak kayak kita. Kita kalau ditanya, orang ngaku Islam, sudah bersyahadat, percaya kepada Nabi Muhammad, Tuhannya Allah, ada nggak yang kagak sholat? Ada nggak yang kagak sholat? Tuh kan, pertanyaannya ada, jawabannya banyak. Nabi kagak bilang, nggak bilang siapa yang tidak mau masuk surga. Emang ada yang kagak kepengen masuk surga? Rasul nggak bilang ada, apalagi banyak. Tapi Rasul dengan halusnya menjelaskan siapa yang tidak mau masuk surga. Qala, Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, aku jamin nanti masuk surga. Tapi barang siapa maksiat dan membangkang terhadap perintahku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Maka kuncinya gampang, taat, patuh, melaksanakan semua perintah-perintah, baik perintah Allah, baik perintah Nabi, baik perintah guru, perintah orang tua. Itu adalah kunci daripada masuk surga. Termasuk istri juga harus taat kepada suami. Jangan kebalik, suaminya taat sama istri. Yang sah, yang utama adalah istri taat sama suami. Semenjak suami tidak pernah memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka istri wajib taat kepada suami. Di saat istri taat sama suami, maka itu adalah modal utama masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ya gampang aja sebenarnya taat, patuh. Kalau udah patuh, tunduk, insya Allah udah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat rahimahumullah. Ya. Kita sering berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Ini ikrar kita sebagai wujud kita cinta dan patuh kepada Nabi. Sudah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Udah itu aja dah yang penting. Belakang-belakangnya lah bagi embel-embelnya. Intinya kita taat kepada Nabi. Pertama, kita ridho kepada Allah sebagai zat yang wajib kita sembah, dan ridho sebagai Islam, sebagai agama yang ajarannya patut kita laksanakan, dan kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Seseorang kalau sudah berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, wajaba alaihi ayyakuna muqtadiyan lah. Ini yang pertama. Orang kalau udah berikrar
Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama anutannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka wajib bagi dia pertama ayyakuna muqtadiyan lahu. Dia harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Ini kalau berbicara suri tauladan, Masya Allah, suri tauladan Rasulullah itu kompleknya, Rasulullah tempatnya. Karena semakin kita kenal Nabi, semakin kita kenal Nabi, maka akan semakin sempurna sifat dan akhlak Nabi. Beda sama kita kalau kenal seseorang, semakin kita kenal semakin kita kalau kenal seseorang, semakin kenal semakin yang kelihatan kekurangannya apa kelebihannya? Kekurangannya apa kesempurnaannya? Kekurangannya. Tapi kalau kita semakin kenal Nabi, dari kudwahnya, dari sifatnya dan dari akhlaknya, maka akan semakin sempurna sosok yang kita banggakan itu. Ini kalau kita Bu, ibu kenal suami berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang baru. Saya mau bertanya nih, berendung aja masing-masing menjawab. Kita kenal suami, semakin kita kenal, itu semakin kita atau semakin gendut? Pak, Bapak kenal istri, semakin lama kelihatannya itu kekurangannya apa kesempurnaannya? Tapi Nabi, Bu, Pak, semakin kita kenal dan kita kaji, kita lihat sifatnya, akhlaknya, karakternya, dan semakin kita mengenal beliau, tidak ada satu titik pun kekurangan yang dimiliki oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka ini kudwahnya beliau. Kudwahnya kita bisa praktekkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Rasul nih, suatu saat dalam sebuah riwayat, setiap pagi Aisyah nyiapin sarapan sepotong roti. Sepotong roti itu pun kalau ada sepotong, jarang ada. Ya. Ketika ini Rasulullah disiapkan sepotong roti dan segelas air susu, tiba-tiba ada tukang minta-minta. Dalam sebuah riwayat. Ini renungan buat kita sekalian. Kalau kita menjadikan kudwah Rasulullah, sempurnalah kita. Paling tidak nyerempet-nyerempet dan bisa mengikuti kudwah dan contohnya, suri tauladannya baginda Nabi. Rasul ketika dia mau makan, ya, tiba-tiba ada tukang minta-minta, dibelah dua itu roti. Tadi niatnya dibelah dua buat istrinya Umairah. Ibu kalau nyiapin roti sepotong buat bapaknya, dibagi dua enggak? Bapaknya bagi dua enggak? Kagak? Kalau bini bagi dua. Rasul tiba-tiba, ini kudwahnya Rasul nih, kita boleh praktekkan. Sepotong roti, beliau nggak serahkan, nggak makan sendiri, tapi dibelah, dipotong bagi dua, setengah buat Rasul, setengah buat istri. Kalau kita kan beda, diminta sama suami, mah minta mah, nggak dikasih. Pas udah dikasih, kayak dispuk dulu kan baru dikasih nih. Rasul nggak pernah pelit. Ketika dibelah dua, tiba-tiba ada tukang minta-minta datang. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Kalau ibu, misalkan udah dibagi dua nih, sepotong buat suami, sepotong buat istri atau buat ibu, datang tukang minta-minta. Apa yang ibu lakukan? Kata suaminya, mah kasih
kasih tuh yang sepotong. Kata istrinya, ya abang baik kasih itu. Ini bagian saya. Tapi kemuliaan Nabi, kesempurnaan Nabi, itu barang yang udah diberikan kepada istrinya, nggak diminta lagi. Justru Rasul membelah lagi itu. Bagian yang setengah, setengahnya lagi buat tukang minta. Masya Allah. Gedean mana yang dimakan sama yang diberikan? Gedean mana? Itu contoh yang luar biasa. Karena ini kalau kita lakukan Pak Bu, sesuatu perbuatan yang kecil saja, meskipun hanya seperempat potong roti diberikan kepada tukang minta-minta, itu adalah merupakan salah satu kunci dari pintu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan yang kecil. Kalau itu kebaikan. Makanya kemarin saya pernah ngomong di depan orang banyak. Ya, pernah nggak melihat kecoa kejengkang? Sering. Apa yang ibu lakukan kalau melihat kecoa kejengkang? Ini perbuatan kecil banget. Tapi kalau mengaca dan mengacu kepada suri tauladan dan kudwahnya Nabi, Masya Allah, ini adalah perbuatan bisa jadi salah satu kunci dari pintu-pintu masuk surga Allah. Padahal itu kecoa kalau udah kecengkang gak bisa balik lagi. Kalau kita ngerti bahasa binatang, tolong. Tapi kalau manusia kan ngerti, diambil sendal, diinjak. Coba kalau kita mengacu kepada kudwahnya Nabi, itu kecoa yang ketiga tinggal dikutik doang. Balik, ketika balik dia senangnya luar biasa. Dia mengucapkan terima kasih, syukran kasiran. Terima kasih banyak. Cuma kita kata paham, ketika dia mengucapkan syukran dan banyak terima kasih, disitulah udah dapat satu titik, satu kunci dari pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak dengar ada pelacur masuk surga? Gara-gara apa? Nolongin guk minum. Dia mau minum, ngambil dengan terompah sendalnya. Itu kalau terompah sendal kan di belakangnya ditutupkan ada bisa buat ngambil air tuh. Diambil sedikit jumlahnya. Dia mau minum, tiba-tiba anjing menggonggong minta air minum. Dikasih. Sekarang kalau ibu mau minum ada anjing gonggong di tempat itu, apa yang ibu lakukan? Ya. Nabi selalu merendah, gak pernah sombong. Meskipun dia seorang nabi, seorang utusan Allah, gak pernah sombong. Baik perkataan, perbuatan dan akhlak selalu menampilkan dan memperlihatkan kerendahan. Jangan mentang-mentang baru diangkat menjadi staf presiden, kalau udah menghina tukang es. Ini saya mau tanya sama ibu, sama bapak, menyikapi permasalahan ustadz kita dengan tukang es, yang salah siapa? Yang salah siapa? Siapa yang salah? Pasti nyalain ustadz yang salah. Ya, pasti nyalain ustadznya yang salah. Padahal dua-duanya enggak salah. Ya, kenapa? Karena dua-duanya sedang diuji oleh Allah. Cuman dia nggak kuat dari ujiannya. Makanya mentang-mentang ustaz, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang menjadi staf presiden, gampang dan asal goblek ngomong kepada orang rendahan. Enggak malu mengucapkan dengan kata-kata kok.
Allahu Akbar. Saya nggak nyalain ustaz ya, nggak nyalain ustaz. Dan juga nggak menjunjung tinggi tukang es. Tapi ingat, inilah bukti nyata bahwasanya Allah sangat dan sangat mudah untuk mengangkat derajat seseorang dan amat sangat mudah merendahkan derajat seseorang. Kalau kita mengikut qudwah Rasul, insya Allah akan terus ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Digoblok-goblokin tukang es, nggak tahu gara-gara goblok tukang es naik derajat. Ada yang membedah rumahnya, diganti semua isi rumahnya, ya. Ada yang ngasih uang 10 juta, ada yang ngasih uang 100 juta, ada yang berangkatkan umroh, ya. Tuh, subhanallah. Tapi ingat, hati-hati, tukang es juga lagi Ustadznya diuji karena dia lagi naik daun. Awas, hati-hati naik daun. Makanya saya nggak pernah dan nggak pengen naik daun. Kalau naik daun kan kepleset. Saya pengennya naik dahan baik. Kalau nggak naik bini. Nyesek kalau naik daun itu. Maka peribahasa mengatakan naik daun orang tinggi dengan gampang dan mudah, dan dengan mudah juga dia akan hancur. Kalau seandainya dia kuat dengan ujian ini, insya Allah siapapun orangnya, jangankan ustaz, orang biasa saja akan tinggi terus derajatnya oleh Allah. Tukang es nggak disangka-sangka, tapi hati-hati. Kalau dia nggak kuat, nanti kayak si Agus. Ada si Agus di sini. Ada si Agus di sini. Maksud saya bukan Agus di sini. Ya, Agus. Nanti si Agus yang matanya diseblok sama air keras. Dipungutlah donasi oleh Mbah Nopi ke dalam sebuah yayasan. Dapat uang terkumpul 1,5 miliar. Kata pendonasi atau yang donatur itu, ini gunakan untuk berobat mata. Tapi tidak digunakan buat obat berobat, digunakan buat beli kendaraan, beli rumah, beli sawah, bayar utang. Tidak buat ujian. Ya. Makanya jangan kayak si Agus. Ya, jangan kayak si Agus. Inilah orang-orang yang tidak kuat, yang tidak mau memetik suri tauladannya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah berikrar raditu billahi robba wa bil islami dina, ayyakuna muttabi'an li sunnati. Seseorang yang sudah berikrar dengan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, hendaklah dia muttabi'an, mau ngikut bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnah Nabi. Karena kita mengerjakan dan mengikuti sunnah Nabi ini sebagai wujud cinta kita kepada Rasul. Tema kita. Maka hidupkan sunnah. Nggak usah yang gede-gede. Ini kadang-kadang orang salah kaprah, ngikutin sunnah yang keras-keras, yang berat-berat, tahajud. Ya, kadang-kadang kerjakan tahajud, dia harus pasang status dulu. Bangun jam 3 malam, dia tulis status, enak banget malam ini bisa sholat tahajud. Dibaca oleh orang. Jawabannya macam-macam. Ya, nggak boleh. Nggak usahlah yang susah-susah. Kalau kita nggak mampu sholat tahajud, nggak mampu sholat duha, nggak mampu sholat tasbih, nggak mampu sholat hajat, atau sholat-sholat yang berat, puasa yang lain sebagainya, pun nggak kuat dan nggak mampu, udah yang ringan-ringan aja. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, makan dan minum sambil duduk. Ya, ini sunnah Nabi banyak yang dirusak.
Di resepsi pernikahan pun udah merusak sunnah Nabi. Sekarang makan prasmanan nggak ada lagi kursi. Ya. Minum makan dengan tangan kanan serta sambil duduk, ini sunnah Nabi. Idza syariba ahadukum falyashrab biyaminihi wa idza akala biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu wa bishimalihi wa yashrab. Kata Nabi, apabila seseorang hendak makan dan minum, hendaklah menggunakan tangan kanan. Kenapa alasannya makan minum dengan tangan kanan? Karena syaitan kalau makan dan minum mengenakan tangan. Berarti yang makan dan minum dengan tangan kiri apaan? Bukan setan. Pengikut setan. Enak banget ngomong setan. Udah ngomong setan di hadapan saya lagi keras banget. Pakai baju dengan tangan kanan, melepasnya dengan tangan kiri. Pakai sepatu, pakai sendal, pakai celana pun mulai dengan kaki kanan, melepasnya dengan kaki kiri. Ini sunnah Nabi. Udah, gak usah yang susah-susah, yang kecil-kecil dulu kita pelajari. Ya. Ngomong ini, ngomong itu. Apalagi bapak-bapak sunnah Nabi kawin lagi. Sunnah Rasul bahkan bukan sunnah Nabi lagi. Ya. Nggak usah bicara kawin lagi. Ini baik praktikan tangan kiri sama tangan kanan. Masuk masjid gunakan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Ini sunnah Nabi. Kenapa kita makan dan minum gak boleh berdiri? Itu ada kesehatannya. Selain kesehatan, ini adalah sunnah Nabi. Tidur miring bagian sebelah kanan. Kenapa gak boleh bagian sebelah kiri? Bukan gak boleh. Justru kalau miring bagian sebelah kiri gak tegak. Memang ada makanan di bagian lambung kanan, ditaruh di bawah, antep enak. Selain itu nikmat, maka itu karena sunnah Nabi. Subhanallah. Ya, nggak usahlah yang susah-susah tahajud, mikirin tahajud. Kalau belum mampu, jangan memaksakan. Yang kecil-kecil aja dulu. Ya, memulai perbuatan dengan bismillah, akhiri perbuatan dengan alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh, ntar mau tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya, begitu. Ntar bangun tidur alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Muttabi'an li sunnati. Kita harus siap-siap mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi. Ya, mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, singkat aja dah. Yang ketiga, kalau kita berikrar raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, yakni ayyakuna muksiran bis salati alaihi, banyak-banyak baca sholawat, baik dalam keadaan susah, senang, sedih, bahagia, punya duit, lagi bokeh, ya, lagi kesel sama laki, baca sholawat, ya, kesel sama anak, baca sholawat. Jangan disumpahin itu bocah, doain, bacain sholawat, baca sholawat. Ya man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi, Allah akan membalas solawat satu kali itu dengan kebaikan 10 kali lipat. Nanti berlipat-lipat, 10 kali berbanding 100. 100 kali, maka
dia nanti akan dibebaskan dari kefakiran dan kemunafikan. Allah akan bebaskan seseorang dengan mengucapkan salawat 100 kali dari kemunafikan dan kefakiran. Bahkan askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada, ditempatkan di dalam surga nanti di hari kiamat bersama Ustadz Syuhada. Subhanallah. Para syuhada pada sholawat. Makanya lagi kesel pada sholawat akan hilang keselnya. Lagi unek-unek nih, lagi unek-unek pada sholawat, insya Allah akan hilang unek-uneknya. Sampai masakan aja bu, kalau seandainya diiringi dengan sholawat, nikmat. Lagi ngulek nih, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Insya Allah sambelnya ketimbang gerutuk baik dasar laki kurang ajar ya. Itu sambal tadinya pedes tambah banyak sholawat fil guduwi wal asar, baik waktu pagi, waktu petang, insya Allah ini menjadi syafaat buat kita di hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keempat, selain kita tadi menjadikan suri tauladan yang baik, kemudian kita menjadi pengikut sunnahnya dan banyak-banyak berselawat, ayyakuna muhibban li ali, cinta kepada keluarga Nabi, ya, cinta kepada keluarga Nabi. Karena kita, siapa keluarga Nabi? Al-mu'minuna wal muslimun. Keluarga Nabi itu adalah iman, al-mu'minun wal muslimun, orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Harus kita cintai mereka. Makanya nggak boleh nyumpain orang-orang Islam, nggak boleh nyumpain orang-orang beriman. Kalau keliru sedikit, kalau seandainya keliru sedikit, jangan salahin. Ini kadang-kadang kita kan udah memang ponis baik, gara-gara orang kehilangan motor diuji, pantas baik dia mau motornya hilang. Emang usahanya boleh korupsi? Padahal itu ujian, dan semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini menambah keimanan kita dan keyakinan kita dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan mohon maaf karena udah malam. Mungkin nanti masih ada yang perlu disampaikan oleh Pak Dewan dan yang lain sebagainya. Jadi saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.